Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan subuh hari Ahad ini kita akan mengkaji sedikit hadis tentang hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berkaitan dengan 6 masalah, yang mana 6 masalah ini adalah asing bagi orang-orang yang tidak mengenalnya. Disebutkan di dalam riwayat hadis, Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadhi'a." Ada 6 hal yang terasing pada 6 tempat. Jadi 6 hal ini itu dianggap asing di dalam 6 tempat, dalam 6 masalah. Padahal 6 hal ini adalah sesuatu yang sangat terkenal, tapi di tempat atau diletakkan yang bukan pada tempatnya, maka itu dianggap asing. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi, al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid itu dianggap asing di kalangan masyarakat yang tidak mau salat berjamaah di dalamnya. Padahal masjid ini kan terkenal sekali. Masjid ini siapa yang tidak tahu? Hampir di setiap daerah, bahkan setiap kelurahan itu mempunyai masjid yang sangat banyak. Di sini kelurahan Gunung Bahagia. Gunung Bahagia katanya. Nah, kira-kira berapa itu masjid yang ada di sini? Berapa Pak? DMI ini Gunung Bahagia kelurahannya. Berapa masjid? Itu. Masya Allah, masjid nih. Itu baru masjid, belum lagi musola. Artinya sangat banyak sekali. Dan setiap 5 waktu mengeluarkan suara untuk dikumandangkan panggilan adzan kepada orang yang sholat. Tapi masjid ini walaupun terkenal, namun dia asing di kalangan orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Bahkan terkadang ada ditanya, masjid anu tahu Pak? Di mana masjid itu ya? Karena dia nggak pernah ke masjid, nggak tahu. Padahal masjidnya dekat dengan rumahnya. Apa nama masjidnya Pak? Nah saya nggak tahu katanya. Pokoknya itu dekat rumah saya masjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tuh ya, banyak orang melupakan masjid. Ada orang jalan
atau berolahraga, jalan atau dia lari berkilo-kilo dia tahan. Atau orang naik sepeda nih kayak subuh minggu begini. Nanti kalau saya pulang dari sini ke Amburawang, itu saya banyak ngelihat orang naik sepeda tuh. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan santai, ada yang berlari, macam-macam nih. Masya Allah, sekilo, 2 kilo, 8 kilo, 10 kilo, dia mampu itu berlari, mampu dia berjalan, mampu dia naik sepeda. Tapi yang anehnya, rumahnya yang di samping masjid, dia berat untuk datang ke masjid. Cuma datang beberapa langkah, tapi malas untuk datang ke masjid. Itulah yang dikatakan Nabi, masjid ini sangatlah asing di kalangan orang-orang yang tidak mau salat. Padahal masjid tadi terkenal. Artinya jangan sampai kita masuk golongan orang yang tidak mau salat, sehingga kita tidak kenal dengan masjid kita sendiri. Padahal masjid ini adalah tempat yang akan menjadi saksi kita di akhirat, bahwa kita pernah sholat di tempat atau di masjid itu. Dia akan jadi saksi. Kalau kita sholat di masjid, di akhirat nanti akan menjadi saksi masjid tersebut atau tempat yang kita tempati itu. Di hadapan Allah dia akan berkata, ya Allah, nih fulan bin fulan ketika hidup dia sering masuk ke saya, masuk ke tempat saya, sholat di tempat saya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kebahagiaan dengan orang-orang yang bersaksi, dengan benda-benda yang bersaksi kepada kita tentang kebaikan kita. Salah satunya adalah masjid tadi. Nah, jadi jangan sampai ada orang yang tidak kenal dengan masjidnya, dan itulah orang yang rugi. Yang kedua, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi wal qur'anu gharibun fi jawfil fasiqi. Mushaf nama lain daripada Al-Qur'an. Mushaf atau Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang asing di rumah orang yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Dan Al-Quran itu adalah sesuatu yang asing dari tenggorokan orang-orang yang fasik. Fasik ini bahasa kitanya orang yang selalu berbuat maksiat. Nah itu tuh. Berapa banyak Al-Quran di rumah kita itu hanya sebagai pajangan, cuman taruh di atas lemari atau disusun di dalam lemari. Setahun sekali baru dibuka, itu pun gak sampai habis dibacanya. Ketika dibuka berdebu tuh Quran tadi. Coba periksa Quran kita di rumah, berdebu apa tidak? Kalau berdebu Quran kita, itu menunjukkan bahwa kita gak pernah baca Al-Quran itu. Dan banyak sekali di rumah-rumah kita yang memiliki Quran tapi berdebu Quran tadi. Artinya nggak dibaca-baca itu Quran. Padahal Al-Quran ini sesuatu yang sangat terkenal sekali. Bukan dari kalangan kaum muslimin saja, bahkan orang-orang non-muslim pun mengenal Al-Quran tersebut. Kalau ditanya, kalian tahu nggak kitabnya orang Islam? Katanya tahu, Al-Quran. Dan berapa banyak orang yang penasaran dengan Al-Quran, yang bukan Islam nih ya. Mereka membaca Al-Quran itu, mengkaji Al-Quran tersebut. Lebih banyak mereka baca Quran daripada orang Islamnya. Ada salah satu komika atau komiko itu ya, namanya Mongol atau siapa, lupa saya tuh. Dalam wawancara dengan temannya, dia ditanya, katanya dia adalah
orang Kristen tapi yang syar'i. Orang Kristen syar'i. Bagaimana maksudnya orang Kristen syar'i? Dia nggak pernah makan babi. Ya, tidak pernah makan babi, anjing nggak pernah. Jangankan anjing babi, makan daging pun dia jarang. Kemudian dia membaca, kalau tidak salah dalam pembicaraan itu, dia membaca sejarah Nabi Muhammad SAW itu kalau nggak salah sampai 6 atau berapa kali dia. Kitab-kitab tentang Nabi Muhammad nih, sejarah Nabi Muhammad. Begitu juga baca Al-Quran, terjemahannya maksudnya. Dia 4 atau 6 kali mengulangi baca Al-Quran itu. Mengkaji dia tentang Al-Quran. Makanya dia mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen syar'i. Artinya betul-betul orang Kristen tapi dia mengikuti apa yang dilakukan di dalam Islam. Artinya baca Al-Quran, kemudian berpuasa, tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak minum minuman, membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Lalu temannya ngobrol ini bilang, kalau begitu ayo ucapin 2 kalimat syahadat. Nah, katanya belum terbuka lagi hatinya katanya. Saya pernah tahun lalu kalau tidak salah pas mau berangkat umrah plus Turki, itu saya ketemu dengan Mongol di bandara. Dia datang dari Balikpapan juga, satu pesawat saya. Saya bilang dengan jamaah, kata saya, kamu mau tahu artis nggak? Itu artis kata saya. Mau foto-foto, kata jamaah saya nggak usah gitu. Nah itu tuh ya. Al-Quran adalah sesuatu yang sangat terkenal sekali. Jangankan dari kalangan kaum muslimin, kalangan orang non muslim pun mereka mengenal Al-Quran karena saking penasarannya mereka membaca Al-Quran itu. Mereka mencari terjemahan untuk memahami isi kandungan Al-Quran itu apa. Saking begitu mereka mengenal dengan Al-Quran tadi. Tapi kata Nabi, Al-Quran itu sangatlah asing di rumah orang yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sampai Al-Qurannya berdebu, sampai Al-Qurannya dimakan rayap. Bahkan Al-Quran kata Nabi sangatlah asing dari tenggorokannya orang-orang yang fasik. Ada seorang fasik tuh tidak baca Al-Quran. Nah, kasihan seperti ini. Jangan sampai rumah kita tidak ada Al-Quran, maksudnya nggak ada dibacakan Al-Quran, dan jangan sampai tenggorokan kita ini kering gara-gara tidak baca Al-Quran. Zayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Dalam riwayat dikatakan, hiasilah rumah kalian itu dengan baca Al-Quran, dengan salat dan baca Al-Quran. Nabi menyuruh, hiasi rumah kita, apakah dengan perabotan, dengan guci-guci yang mahal, dengan benda-benda yang mahal, apakah begitu? Tidak. Nabi menyuruh menghiasi rumah kita itu dengan salat. Maksud salat ini salat sunnah. Banyak orang memahami, oh ini salat kata Nabi, artinya tidak pernah ke masjid, akhirnya salat di rumah aja. Salah juga. Yang dimaksudkan di sini adalah salat sunnah. Kalau salat wajib di masjid, salat sunnah. Hiasi rumah tadi dengan berbanyak salat sunnah di rumah. Wa tilawatil Quran, dan juga hiasilah rumah kita itu dengan memperbanyak baca Al-Quran. Orang dulu nih ya, itu antara maghrib dengan isya itu selalu baca Quran. Orang dulu nih, orang kita ini, orang-orang tua kita, pasti itu antara maghrib dengan isya baca Al-Quran, pasti. Sekurang-kurangnya Yasin, Tabarak, Waqiah itu. Yasin, Tabarak, Waqiah. Luar biasa. Padahal zaman dulu tidak secanggih zaman sekarang. Belum ada handphone, belum ada HP zaman dulu. Tahun 80-an kita cari HP susah, cari handphone susah. Yang ada telepon saja, itu pun jarang telepon. TV
Cuman buka satu malam saja, dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Pasti ingat ya, zaman dulu cuman ada TVRI. Tapi kehidupan kita dengan begitu terbatasnya segala komunikasi, ternyata menjadikan kita di dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat itu lebih akrab. Di mana-mana masjid langgar antara maghrib dengan isya ada baca Al-Quran. Di rumah-rumah ada baca Al-Quran antara maghrib dengan isya. Ramai sekali. Jadi begitu keterbatasannya komunikasi, tapi ternyata menjadikan kita lebih akrab. Lah zaman sekarang komunikasi itu menjadikan antara kita dengan sesama jadi menjauh. Jadi jauh-jauhan. Dan berapa banyak di rumah tangga suami istri seranjang tapi tidak tegur-teguran. Kenapa? Karena asik main handphone masing-masing. Ya, di rumah tangga kumpul, ibu, anak, bapak, suami kumpul semuanya, duduk bersama, tapi asik masing-masing. Kenapa? Asik masing-masing main handphonenya. Dan itu terjadi di rumah kita masing-masing. Baiklah, itu yang kedua. Quran adalah sesuatu yang sangat terkenal tapi sangatlah asing di rumah orang yang tidak dibaca Al-Quran, dan begitu juga asing di tenggorokannya orang-orang yang fasik. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wal mar'atul muslimatus salihatu gharibatun fi yadi rajulin zalimin sayyi'il khuluqi. Perempuan muslimah yang salehah, perempuan muslimah yang salehah itu adalah asing di tangan seorang laki-laki yang zalim, yang jahat perilakunya. Artinya perempuan yang muslim itu sangatlah terkenal sekali, karena di mata Islam seorang muslimah, seorang perempuan itu diangkat derajatnya, dimuliakan di dalam Islam. Nah, sangat terkenal. Tapi muslimah ini sangatlah asing di kalangan orang atau di kalangan laki-laki yang fasik, laki-laki yang jahat akhlaknya, laki-laki yang suka berbuat kezaliman. Dia tidak mengenal orang-orang yang laki-laki yang seperti itu kepada muslimah. Kenapa tidak mengenal? Karena dia tidak pernah memegang, menyentuh tangan si perempuan salehah tadi, tidak pernah berbicara kepada perempuan yang muslimah tadi, bahkan mendekati atau memacari kepada perempuan yang muslimah tadi. Sehingga laki-laki yang zalim akhlaknya, yang jelek budi pekertinya, tidak akan mengenal dengan perempuan seperti ini. Tapi muslimah yang baik akan terkenal di kalangan kaum muslim yang baik juga. Artinya apabila ada perempuan yang tidak baik akhlaknya, dia lebih terkenal kepada laki-laki yang jahat budi pekertinya. Istilah, mohon maaf sekali lagi, istilah orang zaman sekarang, perempuan murahan. Mau dipegang, mau dipeluk, bahkan mau dilakukan dengan apapun. Terkenal dia, tapi terkenal perempuan ini di kalangan orang-orang yang jahat. Tapi perempuan ini tidak akan terkenal di kalangan laki-laki yang saleh. Tidak akan terkenal di kalangan kaum muslimin yang baik. Tidak terkenal di kalangan para malaikat yang baik-baik. Artinya jangan sampai menjadi perempuan yang murahan. Karena perempuan itu kalau sudah dia murahan, yang namanya murahan, obralan begitu. Coba lihat barang obralan yang dijual di toko-toko baju. Nah, dilempar sana, lempar sini, lihat sana, lihat sini.
Nah, dipakai sana, dites sini, tes sana, tes sini, akhirnya murah. Namanya juga barang murahan, barang obrolan. Tapi kalau barang mahal ditaruh dalam kotak, dibungkus dengan plastik yang ketat, bahkan ada tulisannya membuka sama dengan membeli. Ini hanya orang-orang khusus yang bisa membeli itu, hanya orang-orang khusus yang bisa memegang itu. Tapi kalau barang yang murah diteriakin barang obrolan. Yang jauh mari mendekat, yang dekat mari merapat. Yang merapat silakan diudak-aduk. Namanya barang murah. Ini perempuan yang murahan itu akan terkenal di kalangan orang fasik. Dia akan cerita, itu si perempuan itu gampangan perempuannya. Bicara satu dengan satu terus tersebar. Akhirnya perempuan ini sangatlah murah di kalangan laki-laki yang zalim. Tapi perempuan yang baik tidak akan terkenal di kalangan laki-laki yang murahan. Sehingga laki-laki itu tidak bisa memegang apalagi memilikinya. Kenapa? Karena barang yang mahal. Ada seseorang laki-laki bertanya kepada perempuan, katanya, kenapa sih perempuan itu kok pakai jilbab? Tidak mau disentuh, perempuan muslimah ini kan. Nah, perempuan ini kebetulan dia makan permen. Dia mempunyai 2 permen. Satu permen tadi dibungkus, masih ada dibungkus dengan plastik, dibuang ke tanah. Satu permen dibuka bungkusnya, kemudian permen itu ditaruh di tanah, dilemparkan ke tanah. Kata perempuan ini katanya kepada laki-laki tadi, kalau seandainya kau disuruh memilih permen ini untuk kau makan, mana yang kau makan? Permen yang terbuka bungkusnya yang jatuh di tanah itu, atau permen yang masih terbungkus dengan plastiknya? Cuman ada 2 pilihan ini, dua-duanya di tanah, tapi yang mana kau pilih? Katanya tentulah saya memilih permen yang masih ada bungkusnya. Artinya begitulah perempuan muslimah. Perempuan yang mahal, perempuan yang elegan, itu sama dengan permen yang terbungkus itu. Tapi perempuan yang murahan itu sama permen yang terbuka tadi itu. Hanya orang-orang yang bodoh mau makan permen yang sudah terbuka bungkusnya tadi. Artinya perempuan yang murahan akan ketemu laki-laki yang bodoh yang murahan juga. Tapi perempuan yang elegan akan bertemu dengan laki-laki yang elegan juga. La ilaha illallah. Berarti dalam masalah ini Nabi menyuruh kepada kita laki-laki untuk mencari perempuan muslimah yang salehah. Dan begitu juga secara tidak langsung Nabi menyuruh kepada perempuan-perempuan yang muslimah untuk menjadikan dirinya perempuan yang salehah. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat kata Nabi, warrajulul muslimus salihu gharibun fi yadil mar'ati radiyatin sayyiatil khuluqi. Laki-laki muslim yang saleh nih kalangan kita ini, itu sangatlah asing di kalangan perempuan-perempuan yang hina, radiyah, hina. Perempuan-perempuan yang hina, yang jahat perangainya. Artinya seorang laki-laki muslim yang baik itu terkenal, tapi terkenal di kalangan orang-orang yang baik juga, termasuk perempuan yang baik. Tapi laki-laki yang murahan ini akan terkenal. Laki-laki yang baik ini akan asing di kalangan perempuan yang murahan. Ini kebalikan dari perempuan tadi yang salehah ya. Ini ada laki-laki yang tidak saleh, laki-laki yang buruk akhlaknya. Dia akan
murah juga di kalangan perempuan-perempuan yang buruk akhlaknya. Karena ya tadi sesuatu yang buruk akan ketemu dengan yang buruk. Sesuatu yang baik akan bertemu dengan yang baik. Lalat adalah binatang yang kotor. Maka karena lalat ini kotor, dia tidak pernah akan berhinggap kepada sesuatu yang baik. Dia akan hinggap kepada sesuatu yang jelek, yang buruk, sampah, kotoran. Ya, sehingga di situ. Karena lalat buruk, maka makanannya juga buruk. Tawon, lebah. Lebah adalah binatang yang mulia. Disebutkan dalam Al-Quran pun ada tentang ayat masalah lebah ini, berkaitan dengan lebah ini. Karena begitu mulianya lebah tadi, maka dia berhinggap kepada benda-benda yang baik, kepada bunga-bunga. Makanannya pun saripati bunga. Nggak ada kita lihat tawon itu, lebah tadi maksudnya, hinggap ke sampah. Kenapa? Lain level. Levelnya lah lain. Kalau lalat, binatangnya jorok, dia berhinggap ke tempat yang jorok, makanannya jorok, mengeluarkan benda yang jorok, kuman-kuman ya, berteman dengan yang jorok juga, alias sesama lalat nih. Lalat, binatang yang jorok. Kita kalau melihat lalat pasti kita usir nih. Karena binatang ini jorok, maka dia berhinggap kepada tempat yang jorok. Makanannya jorok, mengeluarkan dari tubuhnya benda-benda yang jorok, kuman-kuman, dan berteman dengan yang jorok. Itu lalat. Tawon, binatang yang baik, binatang yang mulia, dia hinggap ke tempat-tempat yang mulia, bunga-bunga ya. Makanannya yang mulia, saripati bunga, mengeluarkan yang baik, yang mulia, madu, dan berteman dengan yang baik, tawon tadi. Tawon itu bersatu. Tawon bersatu. Tawon patuh dengan tugas-tugasnya masing-masing, taat dengan kelompoknya dia. Kalau ada satu yang diganggu, mereka akan membantu teman yang diganggu tadi. Tapi coba lalat, kalau lalat satu kita ganggu, mana ada yang mau datang lagi? Dia masa bodoh. Nah begitulah gambaran laki-laki yang baik, begitu juga gambaran perempuan yang baik. Laki-laki yang baik akan asing di kalangan perempuan yang fasik. Perempuan yang fasikah, perempuan yang jahat akhlaknya, budi pekertinya, juga asing dari kalangan laki-laki yang baik. Artinya levelnya laki-laki yang baik akan bertemu dengan perempuan yang baik. Perempuan yang baik akhlaknya akan bertemu dengan laki-laki yang baik akhlaknya juga. Nah, jadi seperti itu ya. Itu yang keberapa tadi? Yang kelima. Kemudian yang keenam terakhir. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Pertama tadi masjid ya. Yang kedua Al-Quran. Ketiga perempuan muslimah. Keempat laki-laki yang muslim. Oh ya. Yang kelima, wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Orang alim ya, itu sangatlah asing di kalangan kelompok manusia yang tidak pernah mendengar nasihat. Orang alim nih, itu sangatlah asing di kalangan orang-orang yang
tidak mau belajar, yang tidak mau mendengar nasihat atau petuah. Orang alim kan terkenal ya, apalagi orang ulama kelas dunia, tapi terkenal di kalangan orang-orang yang belajar. Levelnya begitu. Tapi orang alim ini sangatlah asing di kalangan orang-orang yang tidak mau belajar. Kamu kenal dengan si Anu? Wah, tidak kenal katanya. Itu orang alim. Nah, kenapa? Karena dia nggak pernah belajar. Karena nggak pernah belajar, nggak pernah nuntut ilmu, maka dia tidak kenal dengan pembawa ilmu tadi, ini ulama, apalagi ilmunya. Apalagi ilmunya. Nah, jadi asing di kalangan orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat. Tapi di kalangan orang yang penuntut ilmu pasti orang kenal. Ada orang ya cerita, ada orang ketemu dengan seorang ustadz. Jadi katanya kenalan situ. Pak, dari mana? Saya dari ini. Apa kerjanya? Saya ngajar. Kok saya nggak kenal dengan bapak ya katanya. Maka si ustadz ini bilang, ya karena sampean nggak pernah ke masjid, jadi nggak kenal saya. Nggak pernah belajar di masjid. Ya, jadi nggak kenal saya. Coba sampean rajin ke masjid belajar, kenal tuh dengan saya. Makanya kadang kalau ada seorang ustadznya, seorang guru ketemu dengan orang, kalau saya mau ketemu dengan bapak di mana? Kalau mau tahu pak, datangin masjid si Anu. Masjid ini datangin. Saya ngajar di sana. Saya ngajar di sana. Atau datangin sekolah ini, universitas ini datangin. Saya ngajar di sana. Artinya orang-orang alim yang seperti itu akan terkenal di kalangan orang-orang yang belajar. Tapi bagi orang yang tidak pernah belajar, yang tidak mau mendengar nasihat, ini sangatlah asing di telinga mereka. Oh ya, gitu ya. Nah, jadi totalnya sebenarnya ada 6 tadi ya. Kita sebutkan totalnya 6. Tadi yang pertama masjid, asing di kalangan orang yang tidak mau sholat di masjid. Yang kedua Al-Quran, asing di rumah yang tidak dibacakan Quran. Ketiga, Quran asing di kalangan orang fasik yang tidak mau baca Al-Quran. Jadi Quran ada 2 situ. Kemudian yang keempat, perempuan salehah, asing di kalangan laki-laki yang jahat akhlaknya. Yang kelima, laki-laki yang saleh, asing di kalangan perempuan-perempuan yang jahat akhlaknya. Yang keenam, orang alim sangatlah asing di kalangan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Nabi kemudian menutup dari hadis ini, "Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadharar rahmah." Lihat yang 6 orang ini. Orang yang tidak mau salat di masjid. Orang yang rumah yang tidak ada baca Al-Quran di dalamnya. Rumah tidak pernah dibacakan oleh pemiliknya Al-Quran dalamnya. Orang-orang fasik yang tidak pernah baca Al-Quran. Perempuan-perempuan murahan, laki-laki murahan, orang yang tidak mau menuntut ilmu. 6 nih. Kita ulangin. Ada 6 nih. 1, orang yang tidak mau salat di masjid. 2, pemilik rumah yang tidak pernah membacakan Al-Quran dalam rumahnya. 3, orang-orang fasik, orang yang suka berbuat maksiat yang mereka tidak mau baca Al-Quran. 4, perempuan-perempuan murahan. 5, laki-laki murahan. 6, orang yang tidak mau belajar, tidak mau mendengar nasihat dari ulama. 6 ini nih. Apa kata Nabi? Innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memandang kepada orang tersebut, yang 6 orang ini, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Allah masa bodoh dengan orang ini, enggak diperhatikan. Bagaimana kalau seandainya tidak diperhatikan oleh Allah Ta'ala?
Jangankan di akhirat, di dunia ini aja nah. Kita tinggal di dalam satu RT. Tapi karena kita acuh tak acuh dengan warga, gotong royong nggak pernah ikut, sumbangan nggak pernah juga bayar, apapun kegiatan nggak mau ikut. Lalu apa? Ketika itu kena musibah, apa yang terjadi? Warga nggak ada yang mau nolong. RT masa bodoh juga, orang itu nggak pernah hadir, biar aja sudah, dibiarin. Dibiarkan sama warga, dibiarkan sama RT. Nggak pernah dapat sumbangan. Kalau sakit pun nggak digubris, bahkan terkadang pas mati pun nggak ada yang tahu orang. Ada nggak seperti itu? Bayangkan begitu tuh. Di dunia terasing. Lalu bagaimana kalau orang-orang ini yang kita sebutkan 6 orang tadi, Allah tidak memandang kepada mereka pada hari kiamat nanti. Allah masa bodoh. Allah tidak memandang kepada mereka di hari kiamat nazar rahmat dengan pandangan rahmat. Yang ada Allah marah saja. Ketika lihat orang ini Allah marah. Tidak pernah Allah memandang kepada mereka dengan memberikan rahmat. Nah, jadi ingat 6 orang ini, hati-hati. Di hari kiamat Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmatnya. Orang yang tidak pernah ke masjid, di rumah seseorang yang memiliki rumah tapi pemiliknya tidak baca Al-Quran dalam rumahnya, orang-orang yang fasik tidak mau baca Al-Quran, perempuan murahan, laki-laki murahan, dan orang yang tidak mau menuntut ilmu. Di hari kiamat Allah tidak pernah akan memandang kepada mereka dengan pandangan rahmat, tetapi Allah memandang kepada mereka dengan pandangan kemurkaan darinya. Baiklah para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, itulah sekelumit hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengamalkan dari pelajaran yang kita bahas hari ini. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastauduka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.